Rusia tak main-main dengan serangannya ke NATO. Konfrontasi militer ke NATO tinggal menghitung hari menurut Beruang Merah. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Bukan hanya isapan jempol, konfrontasi Rusia pada NATO sangat mungkin terjadi melihat gerakan Barat yang makin memprovokasi dengan serangan balasan dan pengiriman senjata perang yang sengaja diperpanjang. Barat telah membuat Rusia geram untuk memberikan pelajaran pada Barat yang telah memprovokasi dan memulai aksi perang ini, maka NATO harus membayar segalanya. Konfrontasi militer di Ukraina telah mencapai titik yang dapat dengan mudah berubah menjadi konflik besar antara Rusia dan juga NATO. Hal itu diungkapkan Wakil Utusan Moskwa untuk PBB Dmitry Polyansky. Diplomat Rusia itu menyalahkan keterlibatan blok militer pimpinan Amerika Serikat yang semakin mendalam dalam pertempuran antara Moskow dan Kiev. Kami telah berulang kali memperingatkan bahwa situasinya cukup berbahaya dan ada risiko besar terjadinya bentrokan langsung antara Rusia dan NATO, kata Polyansky saat menjawab pertanyaan di X sebelumnya Twitter. Seperti dikutip dari RT pada Minggu, ia mengatakan aliansi pimpinan Amerika Serikat telah mendukung pasukan Ukraina dengan segala cara kecuali penempatan pasukan langsung. Rusia punya hak berperang dengan setiap negara NATO. Moskow melihat banyak indikasi bahwa ada beberapa instruktur tentara bayaran di Ukraina, kata wakil utusan Rusia tersebut. Dia juga menyebutkan beberapa pesan aneh tentang kematian perwira dan jenderal NATO. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar, katanya. Kita tidak dapat mengesampingkan bahwa mereka, spesialis NATO, berpartisipasi dalam tindakan tertentu di Ukraina, tambah Polyansky. Tanpa menyebut contoh spesifikasinya, Polyansky juga mengklaim bahwa situasi saat ini sangat buruk bagi militer Ukraina dan bahwa bantuan Barat adalah satu-satunya penyelamat mereka. Banyak orang di Amerika Serikat dan negara lain mulai memahami bahwa rezim Kiev sedang kalah, tambahnya. Apapun bisa terjadi, tidak ada yang bisa dikesampingkan di tengah kebuntuan proksi yang intens antara NATO dan Rusia. Diplomat itu memperingatkan negara-negara pendukung Ukraina di Barat menyatakan bahwa mereka tidak berpartisipasi secara langsung dalam konflik tersebut meskipun mereka telah mengirimkan senjata senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika ke Kiev. Moskwa telah berulang kali mengatakan bahwa pasokan senjata yang terus-menerus hanya akan memperpanjang konflik dan memperpanjang penderitaan manusia serta meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan blok militer pimpinan Amerika Serikat. Mereka juga mengecam Amerika Serikat dan sekutunya, menuduh mereka membiarkan serangan pesawat tak berawak Ukraina terhadap warga sipil Rusia dan menyebut mereka sebagai sponsor terorisme. Putin siap perang lawan NATO, senjata nuklir pasti kami kerahkan dalam Perang Dunia III ini. Vladimir Putin tegaskan sikapnya untuk terus menaklukkan Ukraina apapun caranya dan sama seperti Ukraina akan terus meminta bantuan Barat untuk memenangkan perang. Rusia pun menegaskan siapa saja yang ikut terlibat dalam perang ini maka akan membayar semuanya dengan pertempuran yang lebih panjang, bahkan dengan senjata nuklir kami, ungkapnya.
Seperti diketahui, perang Rusia-Ukraina belum juga kelar, bahkan sejumlah fakta baru muncul di permukaan. Mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan negerinya siap melawan NATO, hingga serangan drone ke Moskow, ibu kota Rusia, belum lagi komentar terbaru Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait babak baru perang, hingga Presiden Rusia yang menguak kapan Kremlin akan menggunakan senjata nuklirnya. Presiden Putin menegaskan Rusia siap berperang melawan NATO. Komentar terbaru ini bukan menanggapi perang Rusia dan Ukraina, tapi perang Suriah, di mana jet tempur Rusia dan Amerika Serikat hampir bertabrakan. Tidak ada yang menginginkan itu, kata sang presiden saat bertemu dengan wartawan Rusia di muat Russia Today pada akhir pekan. Sementara itu, kemungkinan perang NATO dan Rusia pecah juga berulang kali diperingatkan Moskow ke Washington dan sekutu di Ukraina. Risiko potensi konflik langsung antara Rusia dan NATO bisa saja terjadi akibat dukungan blok itu ke Kiev. Pasokan senjata barat yang berkelanjutan ke Kiev hanya memperpanjang permusuhan dan memaksa pendukung baratnya untuk terlibat lebih dalam konflik ini, klaim Rusia. Retorika perang nuklir yang timbul pasca perang Rusia-Ukraina menguat. Ancaman terbaru penggunaan senjata mematikan itu disampaikan oleh Wakil Dewan Keamanan yang juga mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Dalam sebuah pernyataan di akun media sosialnya, Medvedev menjelaskan bahwa Moskow harus menggunakan senjata nuklir jika serangan balasan Kiev yang sedang berlangsung berhasil. Menurutnya, hal ini diluncurkan karena Rusia tidak mempunyai pilihan lain. Bayangkan jika ofensif yang didukung oleh NATO berhasil dan mereka merobek sebagian tanah kami, maka kami akan dipaksa untuk menggunakan senjata nuklir sesuai aturan keputusan dari Presiden Rusia, paparnya dikutip Reuters. Tidak akan ada pilihan lain, jadi musuh kita harus berdoa untuk kesuksesan prajurit kita. Mereka memastikan bahwa api nuklir global tidak tersulut. Medvedev sendiri telah berulang kali mengungkapkan rencana-rencana terkait penggunaan senjata nuklir Rusia. Sebelumnya, ia menyebut langkah Barat untuk membantu persenjataan untuk Ukraina telah memicu meluasnya konfrontasi menjadi konflik nuklir.